Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diskursus hukum dikenal asas res ipsa loquitur. Biarlah fakta yang berbicara sendiri. Namun pada hari ini fakta tidak sekedar berbicara. Ia sedang berteriak di tengah kebisingan status quo. Saat ini kita berdiri di ambang oksidasi global. Kebijakan energi kita tidak boleh lagi terjebak dalam paradigma business as usual yang usang. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami delegasi dari Stika Surya Global Yogyakarta. Hadir untuk menegaskan bahwa transisi energi bukanlah sekedar diskursus teknokratis, melainkan sebuah implementatif kategoris dan mandat konstitusional yang tak dapat dinegosiasikan. Kata kunci mosi kali ini adalah kedaulatan berkelanjutan, jurisprudensi ekologis, dan juga mandat dekarbonasi. Secara fundamental, transisi energi adalah metamorfosis sistemik, pergeseran radikal dari enzim energi fosil yang bersifat ekstraktif dan zero sum game menuju ekosistem energi baru terbarukan EBT yang resilient. Akar masalahnya bukan sekedar teknis, melainkan adanya dependensi atau ketergantungan patologis pada batu bara dan juga minyak bumi. Involusi ini telah menciptakan multidimensional krisis, mulai dari defisit fiskal APBN akibat beban subsidi hingga intergenerational crime, berupa degenerasi ekosistem yang tak terpulihkan. Kami berpijak pada doktrin intergenerational equity, sebuah prinsip hukum internasional yang menegaskan bahwa generasi saat ini hanyalah pemegang amanah atas sumber daya alam. Jika kita gagal melakukan transisi, kita sedang melakukan tindakan unjust encroachment atas hak hidup generasi mendatang. Implikasi mosi ini mempercepat transisi energi akan memicu legal farming yang mengubah wajah ekonomi Indonesia dari commodity based economy yang rapuh menjadi commodity based economy yang berdaulat. Data menunjukkan supply demand gap yang kian melebar. Produksi fosil domestik mengalami natural decline, sementara konsumsi terus terakselerasi. Tanpa transisi, kita sedang menggadaikan kedaulatan energi kita pada fluktuasi pasar global. Sebagai penandatanganan Pasir Agreement dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Indonesia terikat secara hukum untuk mencapai net zero emission, menunda transisi dalam bentuk breach of contract terhadap komitmen global dan juga masa depan peradaban. Dewan juri, biarkan argumen kami menjadi lokus delikti bagi matinya keraguan dan lahirnya kepastian hukum bagi bumi pertiwi. Eskalasi argumen ini tidak akan berhenti di sini. Konstruksi yuridis dan pembuktian empiris yang lebih komprehensif dan juga didemonstrasikan secara eksklusif oleh rekan saya nantinya. Pembicara kedua, ia akan membedah bagaimana legal vakum harus diisi dan bagaimana data berbicara atas nama kebenaran. Dewan juri yang bijaksana, jika pembicara pertama telah membangun fondasi doktrinal, maka izinkan saya menyajikan potret realita yang sedang berdarah. Kita sedang berada dalam kondisi energy emergency. Data menunjukkan bahwa meski kita memiliki target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 sesuai dengan PP nomor 79 tahun 2014, implementasi di lapangan masih terjebak dalam labirin birokrasi dan ketergantungan fosil yang akut. Mengapa judul ini menjadi krusial? Karena tanpa akselerasi, Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam perlombaan teknologi hijau global, sementara cadangan fosil kita menuju titik depletion atau kepunahan. Mari kita bedah secara kritis arsitektur hukum kita. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi yang sayangnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik memayungi terminologi transisi energi. Yang kedua, Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN yang secara hierarki seringkali terbentur oleh ego sektoral di tingkat daerah atau RUED. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai ratifikasi Paris Agreement. Ini bukan sekedar janji politik Dewan Juri, ini adalah international legal obligation. Namun, apa yang terjadi dalam realita? Kita melihat adanya regulatory inconsistency. Di satu sisi kita bicara transisi, namun di sisi lain kebijakan seperti subsidi harga gas bumi tertentu justru memperpanjang nafas energi fosil kita. Inilah yang kami sebut sebagai anomali hukum yang harus segera diamputasi. Kami menyadari seringkali muncul narasi skeptis, terutama dari mereka yang berpikiran sempit bahwa transisi energi akan melumpuhkan ekonomi dan membebani rakyat.
Kami menolak mentah-mentah logika yang misleading tersebut. Belajarlah dari sejarah. Program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2006 adalah bukti otentik bahwa transisi justru menyelamatkan APBN dari pendarahan subsidi. Argumen bahwa EBT itu mahal adalah argumen ahistoris. Faktanya, biaya teknologi surya dan angin telah turun lebih dari 80% dalam 1 dekade terakhir. Menolak transisi dengan alasan ekonomi adalah bentuk ketidakmampuan intelektual dalam melihat masa depan. Solusi kami jelas dan radikal. Pertama, transformasi RUU Energi Baru Terbarukan menjadi Omnibus Law sektor energi untuk menyinkronkan seluruh regulasi yang tumpang tindih. Kedua, penciptaan Green Investment Climate melalui kepastian hukum tarif EBT yang kompetitif agar investor tidak lari karena ketidakpastian regulasi. Yang ketiga, penguatan meaningful participation public agar transisi ini menjadi gerakan sosial bukan sekadar proyek elit. Dewan Juri, hukum tidak boleh statis di tengah dinamika krisis. Like Stamford David Remedium, hukum harus selalu memberikan solusi. Dan hari ini, solusi itu bernama transisi energi. Kami menegaskan kembali vibrasi urgensi dalam setiap pasal yang kami bedah. Saya serahkan estafet argumen ini kepada pembicara ketiga untuk melakukan final blow atas mosi hari ini. Kami yakin menunda transisi adalah bentuk bunuh diri regulasi. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada titik kulminasi diskursus ini. Jika pembicara pertama telah membentangkan permadani doktrinal melalui intergenerational equity dan pembicara kedua telah menghantam keraguan dengan validasi data serta anatomi yuridis, maka izinkan saya merajut seluruh argumen tersebut menjadi satu kesimpulan absolut. Transisi energi bukan lagi sebuah wacana, melainkan sebuah keniscayaan sejarah yang sedang mengetuk pintu hukum kita. Mari kita bicara dalam konteks yang lebih berisi. Kita tidak boleh membiarkan negara ini terjebak dalam carbon lock-in, sebuah kondisi di mana kebijakan terus-menerus tersandra oleh infrastruktur fosil di masa lalu. Kami telah membuktikan bahwa transisi ini adalah jembatan emas menuju energy sovereignty atau kedaulatan energi. Kegagalan melakukan transisi bukan hanya untuk kegagalan administratif, melainkan sebuah kelainan hukum terhadap amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa? Karena membiarkan ketergantungan pada energi yang merusak lingkungan dan mengurus APBN adalah bentuk pengkhianatan terhadap kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Kami berdiri di sini bukan untuk mempertahankan masa lalu yang gelap, tapi untuk mengarsiteki masa depan yang tenang. Sangat ironis jika masih ada pemikiran yang memandang transisi ini sebagai beban. Pemikiran semacam itu adalah sisa-sisa kesesatan berpikir yang hanya melihat angka di atas kertas tanpa melihat nyawa di balik data. Mungkin bagi mereka yang kontra, kegelapan adalah zona nyaman, namun bagi kami, kejelasan adalah keharusan. Mereka yang menunda transisi adalah mereka yang sedang menulis surat pengunduran diri dari panggung kemajuan global. Berdasarkan konstruksi pemikiran tim kami, transisi energi adalah integritas dari, yang pertama, kepastian yuridis melalui sinkronisasi regulasi dari Undang-Undang Energi hingga RUEN. Yang kedua, keadilan ekologis demi hak hidup generasi mendatang. Dan yang ketiga, resiliensi ekonomi dengan menutup rantai ketergantungan impor fosil. Maka tidak ada lagi ruang bagi keraguan, tidak lagi tempat bagi penundaan. Begitu pula energi kita, jika ia tidak bertransformasi maka ia akan mati. Maka tidak akan ada lagi ruang bagi keraguan, tidak lagi tempat bagi penundaan. Transisi energi bukan sekadar pilihan kebijakan, ia adalah jantung urgensi ketahanan nasional kita. Jalan-jalan ke kota tua, singgah sebentar membeli permata. Transisi energi harga yang nyata demi Indonesia yang berdaulat di mata dunia. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami nyatakan, kami tidak hanya mendukung mosi ini, kami menegaskan urgensi transisi energi sebagai fondasi tunggal kedaulatan bangsa. Sekian dan terima kasih. The law must be stable, yet it must not stand still. Jika ia tidak bertransformasi, maka ia akan mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.